Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akita Indianto dari Program Studi Teknik Sistem Energi, Departemen Interdisiplin Keteknikan, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengajaran terkait dengan mata kuliah peminatan pemanenan energi yang berjumlah 4 SKS. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki kemampuan menganalisis sumber serta teknik pemanenan energi terbarukan. Kuliah ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang bagaimana energi dapat dideteksi dan kemudian direkayasa dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan metode yang digunakan adalah kelas interaktif dan presentasi grup secara sinkron serta juga sinkron dalam penelusuran literatur terbaru terkait topik kuliah dan pembuatan kajian secara kelompok. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mendesain teknologi dan sistem dalam energi terbarukan dan karbon netral. Capaian pembelajaran mata kuliah di mana mahasiswa mampu menganalisis sumber serta teknik pemanenan energi terbarukan. Dengan sub CPMK ada 1 sampai 6 diawali dari analisis sumber-sumber energi terbarukan di sekitarnya, kemudian analisis dan mendeteksi energi surya, energi termal, energi mekanikal, energi magnet dan RF. Kemudian mahasiswa mampu merancang aplikasi pendeteksian dan pemanenan energi. Materi pembelajaran bisa kemudian dimulai dari konsep dasar pemanenan energi, kemudian pendeteksian dan pemanenan energi surya. Di sini ada teknologi sel surya, fotovoltaik, dan solar thermal. Kemudian kita masuk ke energi thermal. Di sini ada sistem termoelektrik. Kemudian kita masuk ke pemanenan energi mekanikal. Di sini ada sistem mekanikal, piezoelektrik, dan triboelektrik material. Kemudian yang kelima kita masuk di energi magnet dan RF. Dan yang keenam kita dari apa yang sudah kita pelajari kita masukkan kepada aplikasi pemanenan energi baik itu di residensial, bangunan, industri, kesehatan, dan personal. Berikut adalah daftar pustaka yang kemudian bisa digunakan. Ada dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Kemudian nanti bisa dikombinasikan dengan jurnal-jurnal pemanenan energi yang kemudian sudah ada di Google Scholar, Scopus, juga kemudian beberapa penelitian yang diampu oleh dosen dari Teknik Sistem Energi. Kita mulai ya, pembelajaran pada hari ini dengan diskusi terkait dengan konsep dasar pemanenan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada Mas Waalaikumsalam Hanif, Mas Ardian, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Janfer, dan Waalaikumsalam. yang lainnya ya, Waalaikumsalam. ada Mbak Yuki, Mbak Ira, dan mahasiswa lainnya. Malam ini kita akan membuat video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pemanenan energi ya. Oke, kita bicara pada konsep dasar pemanenan energi. Bahwa kemudian kita tahu di pemanenan energi sendiri itu banyak energi yang kemudian ada di sekitar kita ya. Ada energi surya, kemudian ada energi mekanikal, termal, ada magnet dan lain sebagainya yang kemudian sebenarnya itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam aplikasi. Karena kemudian dia ya energi gitu ya, kemudian bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada perkuliahan hari ini, kita akan diskusi terkait dengan ide dasar dari pemanenan energi. Kemudian kita akan coba melihat teknologi pemanenan energi saat ini. Dan di akhir akan ada asesmen berupa tugas grup ya. Merancang aplikasi nyata dari teknologi pemanenan energi. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki berbagai macam tantangan di era transisi energi ya. Jika dikatakan ini adalah tantangan yang sifatnya interdisiplin ya. Ada yang kemudian bagian teknologi, ada yang kemudian bagian regulasi dan polisi,
Kemudian ada yang kemudian berbasis alam ya. Di tiga hal ini kemudian tantangan teknologi adalah kemudian bagaimana kita mengembangkan teknologi energi yang kemudian rendah karbon. Baik itu apa yang kemudian existing sekarang kemudian kita kurangi jejak karbonnya atau kemudian membentuk atau membangun, mendevelop teknologi yang kemudian betul-betul rendah karbon untuk menggantikan teknologi yang sudah lama. Kalau kita katakan key message-nya adalah peneliti dan ilmuwan, ya saat ini selalu berupaya mengembangkan teknologi energi rendah karbon baru untuk menggantikan energi berbasis fosil. Sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa energi itu ada di sekitar kita. Kadang kemudian tidak kita sadari ya. Kalau di musim kemarau saat ini kita merasakan siang-siang itu luar biasa, terik sekali matahari. Kalau kemudian kita koneksikan, nah itu berarti kemudian dalam iradiasi matahari saat ini kemudian ada banyak energi matahari yang kemudian dipancarkan dari matahari ke bumi kita. Kemudian mungkin beberapa rekan-rekan di sini berdesak-desakan di KRL ya, di komuter lain dan lain sebagainya. Kita bisa melihat berapa banyak kemudian manusia menginjak-injak lantai gitu ya, melangkah, baik itu di tangga, di dalam kereta, dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan adalah energi. Yang sayangnya banyak dari energi tersebut tidak termanfaatkan. Belum lagi kita ketahui ada energi-energi berupa energi termal, energi magnet, kemudian energi radiofrekuensi, dan lain-lain. Nah, konsep pemanenan energi, sebagaimana kita ketahui, energi umumnya diproduksi, dikonversi, dan diekstraksi. Kemudian bagaimana maksudnya energi itu dipanen? Proses menangkap energi yang tak terpakai dari berbagai sumber eksternal ya, yang tadi kita ketahui banyak dari energi tersebut yang terbuang percuma ya, seperti matahari, termal, dan lain sebagainya, itu kemudian bisa kita tangkap ya, dan kemudian disimpan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, kita perlu merubah cara pandang terkait dengan energi ya. Umumnya kemudian pembicaraan tentang energi itu seringkali terbatas pada sumber dan produksi energi yang besar. Kilowatt hour, gigawatt, dan lain-lain ya. Di mana kemudian umumnya di sektor-sektor pembangkit yang kemudian tersentralisasi. Nah, kita sering mengabaikan bahwa banyak energi yang ada di sekitar kita itu terbuang percuma dan tidak dimanfaatkan. Sebagaimana panas, getaran, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan energi saat ini sebenarnya tetap sama ya, bahwa bagaimana kemudian energi itu tersedia, kemudian terjangkau ya, affordable dan juga bersih ya. Nah, ini kemudian menjadi PR di mana bauran energi terbarukan kita masih kemudian jauh dari apa yang kemudian ditargetkan ya. Ya, seharusnya 2025 23%, akan tetapi kemudian realisasinya masih jauh dari angka tersebut. Nah, sumber energi terbarukan sendiri yang kemudian kita ketahui ada energi dari samudra, panas bumi, bioenergi, energi bayu, hidro, surya, dan lain sebagainya. Nah, mengkombinasikan energi-energi yang kemudian sudah ada tersebut dengan energi-energi terbuang tadi, nah, dapat kemudian meningkatkan bauran energi yang kemudian kita targetkan. Saya mau ambil contoh satu terkait dengan potensi pemanfaatan energi tak terpakai ini ya. Ini salah satu dari jurnal ya, Nature Communication di tahun 2022, yang kita ketahui energi panas ya, energi panas ya, itu di grafik sebelah kiri ini ya, energi panas yang kemudian sudah termanfaatkan itu baru sebesar 33%. Sisanya 67% itu kemudian terbuang sia-sia sebagai waste heat. Yang kita ketahui teman-teman kemudian memiliki mobil ya, menyalakan mesin, di situ ada panas ya. Panasnya kemudian terbuang secara cuma-cuma. Selain yang kemudian tentu dikonversi kemudian menjadi energi gerak. Kita menggunakan lampu ya. Kalau kemudian di sini ada siapa Mas Wakih misalnya yang mengganti lampu, pas kita mau ganti itu panas itu ya lampu tersebut. Maka kemudian ada energi panas yang kemudian terbuang. Tentu tadi ada yang high grade, ada yang low grade, dan lain sebagainya.
Nah, secara umum ya tadi hanya 33% panas yang berhasil diubah menjadi energi yang bermanfaat. 67% lainnya terbuang secara sia-sia. Nah, saya mau ambil sudut pandang lain ya, bahwa kemudian saat ini kemudian kita sudah masuk di era Internet of Things ya, IoT ya, di mana kemudian sensor-sensor itu tersebar begitu banyak dan kemudian sangat sulit menghubungkan sensor-sensor tersebut dengan yang namanya kabel gitu ya. Maka di sini peran kemudian kita perlu melihat energi skala mikro yang kemudian tadi kita lihat ya, terbuang percuma tadi ya. Itu kemudian sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kemudian menghidupkan era IoT ini. Mungkin penjelasannya tidak akan saya jelaskan terlalu detail ya terkait dengan IoT. Nah, kemudian kita juga masuk kemudian di tren perangkat nirkabel ya. Semakin banyak perangkat mandiri energi. Saya punya semacam smartwatch ya. Smartwatch itu kemudian saat ini di charge gitu ya. Dan berbeda dengan jam tangan dulu ya, kemudian belum smart itu, ya kebutuhan melakukan charging smartwatch itu ya jauh lebih sering gitu ya. Bayangkan kemudian di seluruh tubuh tubuh kita nanti kemudian ada smart shoes, smart ring, kemudian smart glasses dan lain sebagainya yang semuanya kemudian perlu di charge. Atau kemudian kalau di teman-teman yang di dunia medical banyak sekali kemudian perangkat-perangkat medis yang kemudian dia perlu menyala terus gitu ya 24 jam dan lain sebagainya ya. Ada kemudian misalnya indikator gula gitu ya, glukos sensor gitu ya dan lain sebagainya. Nah, di masa depan ketika kemudian itu semuanya masih bergantung pada mekanisme charging itu ya kemudian menjadi cukup merepotkan gitu ya untuk kemudian dimiliki ya oleh kita ya. Karena kemudian seluruhnya kita perlu bergantian, charge ini, charge itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadikan ke depannya distributed energy system ya, berupa ya pemanenan energi skala mikro ini bisa juga kemudian bermanfaat di mini dan mikro ya, bisa bermanfaat di masa depan. Nah, teknologi saat ini tentu kemudian akan menghadapi keterbatasan. Maka kemudian terus perlu ide pengembangan teknologi baru yang harus selalu berlanjut. Nah, di sini kemudian kita masuk nih. Apa sih sebenarnya konsep dasar pemanenan energi ya? Yang pertama tadi kita sudah belajar ya, ada berbagai macam sumber energi yang terbuang dan lain sebagainya. Kemudian tentu nggak bisa serta-merta kemudian kita dapatkan energi tersebut ya. Sinar matahari tidak bisa kita tangkap pakai tangan, kemudian kita gunakan ya. Begitu juga panas dan lain sebagainya. Maka perlu ada pertanyaan, bagaimana kita dapat memanfaatkannya gitu ya. Nah, disinilah kemudian ide-ide baru teknologi konversi energi perlu kemudian kita pikirkan. Dulu mungkin orang berpikir gimana cara memanfaatkan energi surya gitu ya. Oh, ada yang kemudian memanfaatkan dengan pantulan cermin. Sehingga kemudian kalau di Timur Tengah itu ya ada yang kemudian memanfaatkan misalnya untuk kemudian memanaskan air ya, kemudian memutar turbin dan lain sebagainya. Di Indonesia kalau nggak salah saya pernah lihat ada yang kemudian pakai cermin difokuskan kemudian untuk memanggang ayam gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian energi mekanikal, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkannya gitu ya. Oh iya diinjak dan lain sebagainya, bagaimana kemudian kita menyalurkannya. Nah ini semua kemudian ide-ide yang kemudian perlu kita kembangkan agar apa? Agar kemudian bisa kita memanfaatkan energi tadi yang terbuang gitu ya. Tanpa itu maka kemudian energi tersebut tetaplah kemudian menjadi energi yang terbuang percuma. Nah mari kita diskusi. Apa ide Anda ya? Apa ide teman-teman semua terkait dengan hal ini? Mungkin bisa kita mulai dari apa sih energi yang menarik lah buat teman-teman semua ya. Silakan satu dua orang mungkin saya berikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya kira-kira apa sih energi yang menarik di sekitar kita. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian memanfaatkannya. Mas Fakih,
Iya, Pak. Contohnya Ada apa Mas ide Waki? sih, Pak. Sebut aja satu. Eh, Footstep kali, Pak ya. Footstep. Footstep ya, oke. Footstep ya. Sehari-hari Mas Waki naik apa? Oh, naik motor, Pak. Naik motor ya. Oke, misalnya footstep lah ya. Eh, Bagaimana ide Mas Waki untuk kemudian bisa memanen energi dari footstep tersebut? Mungkin di fasilitas Transum, Pak ya. Kayak KRL ataupun MRT gitu. Kalau misalkan berangkat di peak hours tuh lumayan ramai ya, Pak. Untuk lalu lalangnya orang. Oke, Situ teknologi banyak konversinya orang kebayang nggak? melewati footstepnya bisa dimanfaatkan. Eh, Piezo mungkin, Pak. Piezo, oke bisa pakai piezo ya. Dari piezo berarti kemudian direct energy conversion dari stres kemudian berubah kemudian menjadi listrik. Oke, makasih Mas Waki. Satu lagi mungkin siapa? Mas Feriza. Selamat malam Pak. Mohon izin, Malam, mungkin sehat. ada sehat Pak, Alhamdulillah. Mungkin ada ide yang out of box ya Pak ya. Kita Boleh, boleh. lihat kalau semuanya itu kan energi ya Pak ya. Hmm. Bisa di-convert jadi energi. Energi kan abadi lah istilahnya. Hanya perlu di-convert saja jadi energi yang lain. Nah, apa pernah Pak melakukan konversi energi dari dingin ya Pak ya? Kan banyak daerah Eropa atau yang lainnya itu kan melimpah untuk suhu dinginnya. Suhu Nah, dingin ya. kira-kira iya, kira-kira itu bisa nggak Pak untuk ada nggak Pak teknologi yang sudah dikembangkan saat ini untuk merubah uh, kondisi dingin tersebut menjadi energi lain seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Feriza ya. Jadi pertanyaan Mas Feriza ini pertanyaan. Sebenarnya kemudian kalau spesifik energi dingin saya belum pernah betul-betul dengar ya. Cuman kalau perbedaan temperatur itu masih ada lah ya. Dalam tanda kutip kalau kemudian menggunakan termoelektrik itu kan dengan perbedaan ya dingin kemudian menjadi menjadi listrik lah ya, panas dan dingin kemudian menjadi listrik dan lain sebagainya. Memang yang masih umum itu adalah pemanfaatan panas ya. Panas itu umum digunakan ya directly gitu ya, directly nggak perlu diubah jadi listrik. Panas tuh kemudian masih sering diubah secara langsung. Tapi kalau kemudian dingin nih menarik nih, bisa jadi eh, bisa kita cari gitu ya, kita cari peluangnya kalau dari dingin itu kemudian merubahnya seperti apa dan menjadi apa. Apakah direct use? Kalau dari direct use saya rasa banyak ya. Kalau teman-teman lihat di video ada yang kemudian kalau orang-orang di tempat dingin nggak perlu kulkas gitu ya. Mereka disimpan kemudian di apa lemari di luar gitu ya. Kemudian itu tidak perlu jadi kulkas gitu ya. Itu direct use penggunaan dingin ya. Nah, cuman kalau yang dikonversi menjadi listrik ini yang kemudian eh, belum kelihatan gitu ya. Lebih banyak kemudian panas. Meskipun panas dan dingin itu ya perbedaan persepsi aja ya Mas Feriza ya. Baik, Saya Pak. lanjutkan dulu berarti Ada ya. potensi lagi Pak kalau Apa tuh? semua di shipping Pak. Shipping. Gimana? Hantaman ombak kepada kapal itu Pak. Iya Pak. Oke, Hantaman hantaman ombak ombak. kepada kapal itu Pak. Itu Hantaman kan ombak sering nanti kali bisa di terkena. macam-macam tuh kalau hantaman ombak. Bisa kemudian dilihat kemudian dalam frekuensi ya. Dia kan kemudian ada tarikan, kemudian ada dorongan dan lain sebagainya. Atau kemudian yang bersifat impact tadi gitu ya. Nah, itu ada macam-macam, tinggal kemudian kalau mechanical kan ada macam-macam ya. Bisa kemudian dia memang mechanically atau tadi kalau kata Mas Waki itu menggunakan piezo dan lain sebagainya. Nah, itu coba bisa kita nanti rancang ya kira-kira pemanfaatannya seperti apa. Selanjutnya adalah mari kita lihat sekilas ya. Kalau kemudian teknologi pemanen energi terbaru itu kira-kira seperti apa. Ada berbagai macam yang kemudian bisa kita lihat. Pertama, misalnya sel surya itu kan sudah mature ya. Tapi kemudian ada sel surya next generation ya. Ada transparan, fleksibel, dan lain sebagainya. Kemudian ada ide-ide misalnya kemudian kalau sel surya kita panen pada
siang hari, maka bagaimana kemudian kita memanen energi di malam hari. Nah, maka muncul kemudian anti sel surya atau kemudian sel anti surya. Nah, kalau bahasa Indonesianya agak agak rumit gitu ya. Atau kemudian kita kenali dengan sel termoradiatif ya, yang kemudian memanen energi di malam hari. Kemudian ada termoelektrik ya, power generator ya, energy generator atau generator daya termoelektrik yang memanfaatkan perbedaan panas ya. Kemudian ada pemanen energi kinetik, getaran, kemudian ada generator daya magnetoelektrik, kemudian pemanen energi yang dengan sumber radio frekuensi. Ini sekilas contoh-contohnya ya. Kita ketahui potensi energi matahari itu bisa sampai 1,8 kali 10 pangkat 11 megawatt di seluruh dunia ya. Ini teknologi-teknologi baru yang kemudian bisa jadi solar roof, fleksibel seperti ini. Kemudian ada solar window, solar car, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya sel anti surya gitu ya. Eh, yang ide awalnya adalah bagaimana kita kemudian memanen energi dari matahari di malam hari. Maka salah satunya adalah kemudian adalah selamat datang sel termoradiatif. Jadi bagaimana kemudian sel-sel tersebut kemudian memancarkan gelombang ya inframerah ya ke arah dinginnya luar angkasa. Itulah yang kemudian ditangkap kemudian menjadi bukan selnya ya dalam tanda kutip dunia atau kemudian bumi ini melepaskan gitu ya, lepaskan panas ke eh, luar angkasa yang dingin gitu ya. Ini yang kemudian ditangkap oleh kemudian termoradiatif sel kemudian menjadi energi. Meskipun secara efisiensi masih kemudian sekitar 1/10 dari solar cell. Kemudian ini ada generator daya termoelektrik ya. Perbedaan panas, kemudian panas dan dingin ya di dua kutub itu kemudian bisa mengakselerasi kemudian elektron untuk bergerak sehingga kemudian ada electric field yang kemudian dia menghasilkan listrik gitu ya ketika disambungkan dengan konduktor dan lain sebagainya. Kemudian ini sudah berbagai macam manfaatan ya. Ada yang kemudian di jam tangan, ada yang di mobil. Di mobil kemudian ada di NASA gitu ya. Dengan kemudian ada teknologi, ada nuklir melepaskan panas, panasnya kemudian dikonversi menjadi listrik oleh eh, generator daya termoelektrik. Kemudian ada pemanen energi mekanikal nih yang tadi salah satu disebut oleh Mas Faki ya. Ini energi mekanik ini cakupannya sangat luas dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita berjalan, berlari, kemudian menimbulkan getaran ya, loncat-loncat ya, baik itu di konser, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya itu kemudian bisa menghasilkan energi mekanikal. Nah, energi mekanikal ini yang kemudian kita konversi kemudian menjadi listrik. Bisa kemudian menggunakan konsep umum ya, konversi energi mekanikal, ada kemudian flywheel, kemudian ada magnet dan lain sebagainya, kemudian nyambung kemudian ke generator ya. Kemudian ada yang sifatnya tadi kalau kata Mas Waki ya pakai piezoelektrik ya, untuk kemudian menghasilkan listrik secara langsung. Kemudian ini salah satu penelitian saya ya, yang kemudian untuk mendeteksi energi vibrasi menggunakan cantilever ya, dengan kemudian ada material PVDF ya. Nah, di sini kemudian kita bisa menghasilkan ya kira-kira milivolt ya, apa milivolt voltage ya dari kemudian getaran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga energi magnet dan frekuensi radio ya yang kemudian tidak terlihat. Ini itu pun kemudian dapat dipanen. Ini kira-kira sekilas apa ya teknologi-teknologi yang ada saat ini. Tentu banyak lagi ya. Misalnya kalau di mekanikal ya bisa kemudian di alat-alat gym yang kemudian dia terhubung kemudian membangkit listrik, kemudian di rel kereta dan lain sebagainya.
Baik, sebelum masuk kepada tugas grup nanti ya, saya akan buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu dua penanya. Pak Saptura, sehat Pak Saptura? Amin, Pak. Sehat, Pak. Ada satu pertanyaan, Pak. Ya, Eh, Sebenarnya teknologi mana yang memiliki efisiensi konversi energi paling tinggi saat ini, Pak? Terus yang kedua adalah tantangan utama penerapan energy harvesting di Indonesia itu apa aja sih, Pak? ya. Baik, kalau kemudian mau dikatakan yang efisiensinya paling tinggi ya sejauh ini adalah teknologi yang paling mature. Karena yang lain masih berkembang, efisiensinya masih kecil, masih belum ditemukan gimana caranya kemudian efisiensinya tinggi. Kalau mau bisa bilang kalau mau dibilang seperti itu ya energi yang efisiensi paling tinggi saat ini masih energi surya karena risetnya sudah sangat banyak dan lain sebagainya. Energi yang apa panel energi yang lain masih banyak skala pilot, skala lab dan lain sebagainya. Jadi masih di masa depan lah dia efisiensinya tinggi seperti itu. Kemudian yang bisa dimanfaatkan ya, yang cocok dimanfaatkan di Indonesia sebenarnya semuanya ada aplikasinya masing-masing ya. Karena dalam tanda kutip di misalnya contoh ya, contoh kalau kemudian di daerah yang kita nggak bisa punya matahari yang cukup ya, di pedalaman hutan dan lain sebagainya, kemudian kita mau memiliki perangkat wireless ya, perangkat yang kemudian dia betul-betul remote, punya apa? Pemanen energi sendiri, tapi kemudian benar-benar di tengah hutan gitu ya, cahaya matahari nggak masuk dan lain sebagainya. Maka itu kemudian kita perlu mikirkan yang lain, apakah kemudian dari angin hutan, apakah kemudian dari getaran yang ada di situ dan lain sebagainya gitu ya. Begitu juga kemudian di tengah perkotaan yang kemudian tadi di dalam stasiun ya kita nggak bisa dapat energi surya di situ, maka kemudian perlu memikirkan alternatif energi lain. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Energi surya kita kemudian perlu land use change gitu ya, ada perubahan penggunaan lahan gitu ya, yang meskipun bisa disiasati dengan integrasi ya dengan kemudian pertanian dan lain sebagainya. Nah, tapi yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada limitasi dari setiap teknologi, maka kemudian yang lain juga perlu kemudian dikembangkan agar kemudian kita punya jawaban di berbagai permasalahan. Kira-kira sementara seperti itu, Pak Sabtura ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Endi. Baik, terakhir ya sebelum kita tutup untuk perkuliahan ini kita akan ada asesmen akhir nanti ya berupa tugas grup. Jadi nanti teman-teman kemudian dibagi beberapa kelompok dan kemudian nanti coba dirancang di satu tempat ya, entah itu rumah tempat tinggal, area publik, bisa juga kemudian personal gitu ya, yang sebagaimana tadi gambar di awal, oh banyak smart macem-macem gitu ya, dan lain sebagainya, atau di dunia industri bisa ya. Kemudian poin pembahasannya apa yang kemudian perlu dibuat? Pertama, identifikasi peluang energi yang dapat dipanen apa aja di sana. Kemudian yang kedua, identifikasi teknologi pemanenan energi yang hendak digunakan. Silakan nanti dipelajari dari jurnal kah, dari artikel, kemudian info dari perusahaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian nanti hitung dari itu energi yang dapat dipanen dalam jangka waktu harian, bulanan, dan tahunan berapa. Kemudian nanti analisis hasil dari perhitungan Anda. Sisanya ya silakan nanti kita rangkum itu semua dalam bentuk slide sederhana dan dipresentasikan ya. Jangan lupa untuk kemudian mencantumkan referensi dari mana Anda dapatkan. Demikian perkuliahan pemanenan energi pada kesempatan kali ini. eh, saya rasa cukup ya. Kita cukupkan video pembelajaran malam ini. Silakan untuk kemudian nanti bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Terima Pak. Terima kasih banyak, Pak.